Dan orang berkomentar, ini nggak mungkin Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi. Ya, cuma dalam waktu yang sekejap saja, sepertiga malam balik lagi. Ya, maka mereka ada yang menyimpulkan, wah ini nggak mungkin, ini dusta, Tuhannya Muhammad mengada-ngada dan sebagainya. Maka turunlah ayat untuk membantah itu dengan kalimat subhan. Ya, di Quran surah 17 dengan namanya surah Al-Isra di ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, subhanalladzi asra. Kenapa menggunakan kata subhan? Satu sisi menunjukkan keagungan. Ya, hanya Allah yang maha agung, jauh dari yang kau bayangkan. Makanya yang memberangkatkan Nabi yang agung, yang paling tinggi, yang maha dahsyat, yang maha segalanya. Kalau memang karena cara pandang Anda nggak mungkin bisa terjadi. Anda terbatas, kemampuan terbatas, karena itu hanya yang maha agung yang bisa melakukan itu. Baik, siapa dia? Allah. Allah yang jauh dari apa yang Anda bayangkan, jauh dari apa yang Anda tuduhkan, jauh dari apa yang Anda cemoohkan. Maka menggunakan kata apa? Subhan. Maka di sini ketika malaikat menggunakan kata subhanaka la ilma lana, Quran surah ke-32, surah kedua, Quran surah kedua ayat 32, surah Al-Baqarah ayat 32. Ketika malaikat menggunakan kata subhanaka, ini bentuk ketawaduan luar biasa. Ya, Masya Allah. Dan malaikat cuma bertanya gitu kan, dan dari pertanyaan itu Allah jawab. Ya, karena ada kekhawatiran bahwa dengan melakukan itu, ya diduga ada bentuk-bentuk sifat-sifat merasa tinggi, bentuk-bentuk kekurang tawaduan, langsung keluar kalimat subhanak, ya Allah hanya Engkau yang maha agung. Ya kan? Ya, kami bebaskan ya diri kami dari hal-hal yang kurang baik dan Engkau maha suci dari segala hal yang disifati oleh makhlukmu yang tidak selaras dengan keagunganmu. Ini betapa tinggi keteladanan yang ditampilkan oleh para malaikat untuk selalu menunjukkan ketawaduan dalam setiap hal dalam berkehidupan. Imam Malik adalah contoh yang paling luar biasa mempraktekkan ini. Ketika ditanya puluhan pertanyaan, ada yang mengatakan 40 pertanyaan, kan? Dan Masya Allah, di antara sekian banyak yang bertanya itu, yang paling viral adalah orang yang menguji beliau dengan satu pertanyaan yang sangat mudah sekali, ya, dan orang-orang sudah tahu, tapi beliau menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa. Allahu a'lam. Ditanya A, wallahu a'lam. Tanya B, wallahu a'lam. 40 kurang lebih dijawab cuma 8, 32 wallahu a'lam. Sebagian orang berkomentar, kan? Dulu kan belum ada komen yang like, share, and subscribe. Cuma komennya langsung, jadi nggak di belakang. Bertanya langsung, konfirmasi, ya imam, gitu kan? Kenapa pada pertanyaan yang sederhana ini, gitu kan? Anda menjawab Allahu a'lam, padahal kan pertanyaannya ya mudah untuk diketahui. Nah, ini sebetulnya konfirmasi yang salah, sudah tahu kok nanya. Itu kan sifat yang kurang baik juga kalau murid bertanya untuk menguji. Nah, ini keterlaluan dan keberkahannya pasti tidak akan didapatkan. Itu sudah confirm yang demikian ya. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau menjawab, malaikat saja, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam ketaatannya, kebaikannya, kemuliaannya, mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka siapa malaikatnya? Masya Allah. Jadi Imam Malik itu dengan perkataan wallahu alam ingin mengajarkan pengetahuan, bukan ingin menyampaikan ya, dalam konteks ini tidak tahu tentang jawaban, tapi ingin menegaskan bahwa ada kalanya kita mesti merendah. Ya kan? Dan itu bagian dari ilmu juga untuk menunjukkan kepada orang jangan merasa menguasai setiap hal. Problemnya apa? Ketika seseorang merasa menguasai setiap hal, bisa jawab ini, jawab itu, ini, itu, nanti akan muncul penyakit yang kedua. Apa penyakit yang kedua? Setan tanamkan dalam dirinya seakan-akan semua mesti dikuasai. Akhirnya memaksakan diri untuk menjawab pada apa yang tidak dikuasainya. Dan ini bencana, musibah ini. Musibah. Ya, permisi sebentar, buka Google dulu. Lihat lagi, sekarang ada artificial intelligence, itu lebih kacau lagi gitu kan, dalam konteks yang hal-hal yang boleh jadi belum diketahui ya, atau konteks yang berseberangan. Kan ilmu itu tinggal dibagi dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang manfaat diolah jadi kebaikan, yang tidak ditinggalkan. Ya, nah ini problemnya adalah ditanamkan pada sifat yang kedua. Nah makanya mesti hati-hati juga, mesti hati-hati tuh kalau nggak ada basic, yang nggak ada dasar tuh jangan dipaksakan. Wallahu a'lam bagian dari ilmu. Karena itu ada ungkapan yang sangat populer, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu adalah setengah dari pengetahuan. Nah ini yang diajarkan pertama kali dari ayat ini adalah adab. Ya, adab. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, itu kan seringkali orang tua kita mengajarkan ilmu padi ya. Al-Quran datang jauh sebelum itu untuk mengajarkan tentang adab, bagaimana seorang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu sifatnya. Ini poinnya.